Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cecilina Gule. Saya mahasiswi STT Soteria Purwokerto semester 8. Saya asalnya Nias dan sekarang saya berada dalam kelas keterampilan di Soteria. Hari ini saya sedang membuat tas rajut. Alat-alat dan bahan yang saya gunakan, pertama hakpen, kedua benang poli. Kedua alat ini sangat penting dalam membuat tas ini. Terus alat-alat dan bahan lainnya ada busa ati, ada ring, resleting, puring, sehingga tas ini terbuat begitu indah dan siap untuk digunakan. Ketika saya merajut sebuah tas yang terbuat dari benang poli ini, saya merenungkan bahwa kehidupan saya ibarat sebuah rajutan di tangan Tuhan, di mana Ia membuatnya dengan penuh kasih, di mana Ia membuatnya dengan penuh ketulusan, di mana Ia membuatnya dengan penuh kesabaran, ketelitian, fokus, sehingga saya dan kita semua adalah manusia yang sempurna dan berharga di mata Tuhan. Dia menciptakan gunung, Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia menciptakan binatang-binatang. Namun kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan berharga, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kita juga wajib untuk mengasihi sesama kita dan menghormati mereka. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, kita juga harus memanifestasikan gambar dan rupa Allah itu melalui apa yang kita lakukan. Seperti halnya dalam membuat tas ini, saya dilatih untuk bersabar, dilatih untuk bertekun, dilatih untuk teliti, dilatih untuk harus fokus. Karena kenapa? Karena kalau tidak fokus, seperti halnya dalam membuat ini, saya beberapa kali gagal karena kurang ketelitian, kurang rasa fokus. Jadi hasilnya tidak memuaskan. Untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan memuaskan, saya harus membongkar tas ini sehingga hasilnya seperti ini. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau hal-hal sekecil pun kita tidak lakukan dengan bersabar, dengan tekun, kita harus memperbaikinya. Demi apa? Demi untuk menggambarkan bahwa kita adalah manusia yang sempurna, supaya kehidupan kita ini benar-benar berharga dan sempurna di mata Tuhan. Saya juga bersyukur berada di STT Soteria Purwokerto ini. Karena kenapa? Karena dahulu saya tidak mengerti cara membuat tas ini yang terbuat dari benang poli. Tetapi ini sangat berguna buat pelayanan saya untuk ke depan. Ini sangat berguna untuk masa depan saya. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi sangat berguna untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jadi bagi Bapak Ibu atau pemuda-pemudi yang ingin ada hati untuk mau bergabung bersama kami dalam mengekspresikan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, saya ajak kita semua untuk datang ke STT Soteria Purwokerto yang indah ini. Karena saya sendiri sudah merasakan dan saya sudah ada di dalamnya, dan saya merasakan bahwa kehidupan kita diekspresikan melalui apa yang kita lakukan di sini. Jadi supaya renungan yang sangat singkat ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Vivian Florensius Larugu, mahasiswi semester 4 STT Soteria Purwokerto. Saat ini saya berada dalam kelas keterampilan dan saya sedang mengerjakan pola untuk membuat baju. Untuk membuat baju saya memerlukan meteran, penggaris, gunting, rader, kertas karbon, jarum pentul, buku catatan, pulpen, pensil warna, kertas koran untuk membuat pola, kain, benang, jarum jahit, dan juga mesin.
kemudian saya merenungkan bahwa sebetulnya saya juga sama dicipta menurut pola. Sama seperti saya membuat sebuah baju, terlebih dahulu saya membuat sebuah pola. Setelah saya membuat sebuah pola, saya mendapatkan sebuah baju. Sama halnya ketika saya dicipta oleh Allah. Terlebih dahulu Allah sendiri mendesain polanya, sama seperti saya mendesain pola baju saya, seperti begini. Sedangkan baju yang dihasilkan adalah ini, dari pola tersebut. Bajunya adalah saya dan saudara semua. Baju yang dihasilkan Allah adalah saya yang berasal dari pola Allah sendiri. Di dalam Alkitab, pola Allah itu adalah gambar dan rupa Allah sendiri yang Dia buat. Nah, secara konkretnya dapat dijelaskan di dalam Perjanjian Baru, gambar dan rupa Allah yang dimaksud atau pola desainnya Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga Allah mempunyai tujuan untuk mencipta manusia, mencipta saya dan mencipta saudara semua menurut gambar dan pola Allah sendiri, dengan tujuan supaya saya dan saudara semua menjadi sama seperti gambar dan rupa Allah yang adalah Yesus Kristus. Jadi mengapa saya mempunyai kerinduan untuk datang ke tempat ini, ke STT Soteria? Karena saya telah merenungkan bahwa sebetulnya saya juga dicipta oleh Allah melalui pola yang Dia buat, melalui Yesus Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Saya tahu dari perenungan saya bahwa tujuan hidup saya adalah menjadi segambar dan serupa dengan Allah, yang adalah gambar yang dihasilkan adalah Yesus Kristus yang datang ketika saya jatuh ke dalam dosa. Yesus datang ke dunia untuk menebus saya sehingga saya dapat mencapai tujuan saya adalah menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Jadi bagi saudara-saudara, bagi teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk datang ke tempat ini, karena saya sendiri bisa belajar menjahit, bisa belajar membuat tas, berbagai hal kita bisa belajar. Saudara bisa belajar dari saya juga bisa belajar dari saudara. Tidak dibatasi. Sama dengan halnya menjadi pengikut Kristus. Anda bisa menjadi pengikut Kristus, Anda bisa belajar kepada Kristus, bisa di tempat ini. Saya mengajak teman-teman yang berminat, yang mau belajar, yang mau bersama-sama memberitakan Injil kebenaran yang telah disampaikan oleh Kristus. Ketika Dia datang ke dunia, siapa yang ingin memberikan saksi, siapa yang ingin menjadi saksi dari Kristus, mari bergabung bersama kami di tempat ini, di STT Soteria. Karena di tempat ini kita diperlengkapi tidak hanya secara knowledge atau pengetahuan saja, kita juga diperlengkapi di dalam hal-hal seperti keterampilan. Di sini juga kita bisa belajar menjadi hamba Tuhan yang rendah hati dan berbagai hal yang bisa menjadi bantuan kita, kekuatan kita dalam menghadapi seluruh umat yang akan diperhadapkan kepada kita di tempat pelayanan nanti. Sehingga semua manusia di dunia ini boleh kita rangkul dan bersama-sama dengan kita mencapai tujuan kita yang adalah segambar dan serupa dengan Allah, mencapai keselamatan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih.
Suryani Barubu, mahasiswa STT Soteria Purwokerto, semester 8. Saat ini saya sedang mengerjakan untuk menjahit selimut dalam bentuk bed cover. Alat-alat yang saya gunakan adalah, yang pertama adalah kain dari kain percak, dan saya akan membuat pola-polanya seperti ini. Nah, polanya itu juga saya buat dari sini, tergantung kita maunya seperti apa. Ini juga ada 2 bentuk, terserah kita maunya yang kayak mana. Kemudian saya akan menggunakan pulpen atau pensil, dan ini juga sebagai pendedel, juga gunting. Kemudian dibutuhkan dakron. Setelah itu mesin ini saya gunakan untuk menyambungkan yang sudah saya potong-potong ini. Hasil yang sudah saya potong ini saya pakai ini. Dan untuk setelah sudah jadi seperti ini dan sudah lebar dia sesuai ukuran yang kita mau, ini masih kecil, masih belum jadi, sesuai ukuran yang kita mau, baru dialaskan dengan dakron pakai mesin ini. Dan itu saja alat-alat yang saya gunakan untuk menjahit bed cover. Dalam pembuatan selimut ini saya belajar beberapa hal yang sangat penting, dan ini sangat bermanfaat buat saya dan tentunya buat teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya, apa sih manfaatnya itu? Nah, dalam pembuatan selimut tentunya kita ketahui bahwa gunanya untuk menghangatkan. Dia bisa menjaga kita ketika kita tidur dan membuat kita nyenyak tidur. Nah, saudara-saudara, dalam pembuatan selimut ini ada beberapa hal penting yang saya dapatkan. Saya pikir ketika saya membuat selimut ini, tentunya yang pertama adalah guna untuk menghangatkan. Setiap kita pasti butuh yang namanya kehangatan, baik dari teman, sahabat, keluarga, pacar, dan sekitar kita. Kemudian yang menjadi kehangatan kita yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberi kehangatan itu kepada kita. Seperti selimut ini, ya. Ketika kita memakai selimut ini dalam keadaan dingin, maka dia bisa menghangatkan tubuh kita. Begitu juga Yesus Kristus. Dia menghangatkan kita dengan energinya, ya. Dia menghangatkan tubuh kita, menghangatkan hati kita lewat Roh Kudusnya, ya. Dia membakar hati kita melalui Roh Kudusnya. Nah, saudara-saudara, mari kita jadikan diri kita sebagai selimut yang menghangatkan orang lain, sehingga orang lain bisa menemukan kehangatan Yesus Kristus lewat pribadi kita sendiri, ya. Melalui kita, orang lain bisa mengenal Yesus Kristus. Kedua, pelajaran penting yang saya dapatkan dalam membuat selimut ini, yaitu ketika kita menjahitnya lalu salah, menceng dan sebagainya, maka hasilnya tidak akan memuaskan, hasilnya tidak indah. Begitu pula juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat percaya, tentunya yang dikehendaki Tuhan adalah supaya kita tidak menduakan Dia, menceng dari jalan itu. Tetapi Dia mau supaya kita fokus kepada Yesus Kristus, karena melalui Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Karena Yesus Kristus adalah jalan keselamatan itu. Nah, ketika kita menceng atau berpaling daripada Dia, segera bongkar kebiasaan buruk itu yang membuat kita menjauh daripada Dia, menceng dari jalan itu. Tetapi mari kita arahkan pikiran kita, fokuskan pikiran kita kepada Yesus Kristus, bukan pada dunia ini, ya, bukan pada dunia ini. Begitu juga kayak kita salah membuat selimut ini, menjahitnya, menyambungnya
dari potongan ke potongan, segera pakai pendedel. Pendedel guna untuk membuka benang yang sudah salah itu. Kita manusia juga sama seperti itu. Kita harus membukanya, memperbaikinya, sehingga kita dapat menghasilkan karya yang bagus, karya yang memuaskan, bukan hanya asal-asalan. Ya, saudara-saudara, hidup kita jangan asal-asalan. Ketika kita menceng dari jalan yang benar, segera balik lagi. Kembali lagi kepada jalan yang lurus itu. Kembali lagi kepada Yesus Kristus yang jalan keselamatan itu, dan Dia adalah sebagai kehangatan kita. Saudara-saudara, saya Suryani Waruhu, mahasiswa STT Soteria. Saya belajar di sini tidak hanya belajar teologi, tidak hanya belajar Alkitab, tetapi di sini saya diajarkan banyak hal, ya. Baik dari keterampilan, yaitu untuk membuat baju, tas, juga selimut ini. Dan saya belajar di sini bagaimana saya menjadi kehangatan untuk orang sekitar saya, sehingga lewat saya, pribadi saya, mereka menemukan Kristus. Mereka menemukan kehangatan yang sebenarnya itu. Demikian saudara-saudara juga, tidak dibatasi. Saudara juga bisa menjadi kehangatan buat orang terdekat saudara, buat sahabat saudara, keluarga saudara, dan orang-orang di sekitar kita, sekalipun dia bukan orang percaya. Nah, lewat pribadi kita, mereka bisa menemukan kehangatan itu. Lewat pribadi kita, mereka bisa menemukan bahwa jalan mereka itu sudah menceng, tetapi mereka akan menyadari kesalahan itu, sehingga mereka balik lagi pada jalan yang benar itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, hal-hal penting yang saya sampaikan dalam menjahit selimut ini. Kiranya saudara-saudara bisa terberkati, dan bagi saudara-saudara mungkin yang mempunyai kerinduan untuk belajar menjahit selimut, baju, dan membuat tas, dan banyak karya tangan lain yang diajarkan kepada kami, guna mereka mengajarkan kami untuk masa depan kami. Ini juga sangat bermanfaat untuk ketika kami pelayanan. Jadi kami tidak membuang-buang uang gitu loh. Ketika kami membutuhkan selimut, baju, kami bisa buat sendiri dengan tangan kami sendiri. Dan ini sangat bermanfaat juga untuk masa depan kami ketika kami berkeluarga dan seterusnya. Dalam pelayanan juga ini sangat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kesaksian kami dari Ruang Keterampilan STT Soteria Purwokerto. Kiranya dari kesaksian dan perenungan yang telah kami sampaikan, teman-teman semua dapat terberkati dan terinspirasi. Dan teman-teman semua memiliki semangat dan kerinduan untuk terus berkarya dan melayani Tuhan, sehingga kita semua menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Dan kami juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Ibu Lois yang terus mendukung kami di tempat ini dan membimbing kami untuk terus berkarya. Kiranya Tuhan memberkati beliau dalam kesehariannya dan di dalam dunia pelayanannya. Tuhan memberkati. Dadah!